Subhanallah, Alhamdulillah, Astagfirullah. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tujuan utama bertasawuf adalah makrifatullah, kembali kepada Allah. Hal ini sesuai dengan keinginan fitrah manusia dahulu ketika masih dalam ruh. Manusia pernah bertemu dan berdialog kepada Allah. Agar banyak manusia yang bisa mencapainya, maka muncullah teori atau metode dari para guru sufi, yakni orang yang sudah bisa mencapainya. Inilah di antara rahasia bagaimana metode dan tahapannya. Manusia berasal dari Allah dan ingin kembali kepada Allah. Semua manusia pada dasarnya pastilah punya keinginan untuk bisa bertemu lagi dengan Allah atau kembali kepada Allah. Hanya saja terkadang keinginan tersebut terpendam oleh daya tarik dunia atau terlupakan karena kesibukannya dengan dunia. Mengapa ingin bertemu atau ingin kembali kepada Allah? Karena manusia dulunya ketika masih di alam ruh, semuanya pernah dekat sekali kepada Allah, pernah bertemu dengan Allah, pernah berdialog dengan Allah. Yang mana dalam dialog tersebut Allah pernah bertanya kepada manusia, "Alastu birobbikum, apakah aku ini Tuhanmu?" Jawab manusia, "Bala syahidna, betul engkau Tuhan kami, menjadi saksi." Dialog manusia dengan Allah ini diberitakan oleh Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 172. Setelah itu barulah manusia dilahirkan ke dunia. Terjadilah pertemuan antara ruh dengan jasmani, dan tinggal di tengah alam dunia. Oleh karena dulunya dari Allah, pernah dekat dengan Allah, pernah bertemu dengan Allah, maka keinginan untuk kembali kepada Allah tetaplah ada. Namun karena ruh telah tergabung dengan jasmani, dan tinggal di alam materi, maka sifat materi banyak mendominasi manusia. Sehingga membuat keinginan ruh yang ingin kembali kepada Allah sulit terrealisasi. Ketika tenang kadang kita bisa merasakan ajakan ruh untuk naik meninggalkan materi. Tetapi karena kuatnya daya tarik materi, maka keinginan kembali kepada Allah melemah lagi, bahkan sampai terasa hilang. Padahal bagi ruh dengan bisanya kembali kepada Allah atau bertemu lagi dengan Allah, itulah letak kebahagiaan yang hakiki. Menata hati di jalan sufi, mengarungi ajaran tasawuf adalah hal yang sangat mulia. Namun bukan hal yang mudah, karena yang dipelajari bukan sesuatu yang kasat mata, tetapi masalah rasa. Oleh sebab itu, bagi orang yang hendak mengarungi tasawuf dibutuhkan persiapan agar tidak salah baca dalam membaca makna tersurat, tersirat dan tersurut yang ada di sepanjang jalan tasawuf. Sebagaimana yang telah diajarkan Nabi Musa alaihi salam, saat menempuh ilmu bersama Nabi Khidir alaihi salam. Ada dua hal yang kiranya bisa kita pelajari dari kisah tersebut. 1. Meneguhkan niat. Allah berfirman, "Dan ingatlah ketika Musa berkata, Aku tidak akan berhenti berjalan, sebelum sampai ke pertemuan dua lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun lamanya." Ayat tersebut mendidik kita untuk meneguhkan niat, menguatkan kemauan, membulatkan tekad, bahwa sebelum ketemu apa yang dicari, maka tidak akan berhenti mencarinya sampai kapanpun. Jadi yang perlu dipersiapkan ketika menuntut ilmu tasawuf ialah persoalan niat, didorong niat ikhlas. Lillahi wa li rasuli, menjalankan perintah Allah dan Rasulullah, kemudian menguatkan niat atau membulatkan tekad untuk siap mendalami ajaran tasawuf, apapun ujiannya bagaimanapun sulitnya sehingga tidak mudah terombang-ambing. 2. Keseimbangan. Allah berfirman, "Maka tatkala mereka sampai ke pertemuan dua lautan." Surat Kahfi ayat 61. Ajaran tasawuf adalah ajaran yang menitik beratkan pada kebersihan hati dan olah rasa, sehingga mampu berhubungan baik kepada Allah Ta'ala. Namun begitu dalam hidup bermasyarakat, janganlah menyepelekan syariat, jangan enjenar. Kita tetap harus menjaga keseimbangan antara syariat dan hakikat. Inilah pertemuan dua lautan yang sebenarnya, yang mana telah dilalui oleh perahunya Nabi Musa seperti ayat tersebut di atas. Mendalami ajaran tasawuf tapi dengan meninggalkan syariat, ibarat orang berlayar di tengah lautan namun perahunya bocor. Akibatnya bisa tenggelam. Janganlah karena mendalami ilmu tasawuf, kemudian mengaku hanya mendalami hakikat dan meninggalkan syariat. Nah, yang diajarkan Rasulullah adalah keseimbangan antara syariat dan hakikat. Secara syariat lahirnya menjalankan ibadah dalam syara, dengan tertib. Secara hakikat batinnya menghayati betul bahwa ibadah itu semua karena kekuatan dan pertolongan dari Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Dan keduanya berjalan dengan seimbang.
Demikian semoga bermanfaat, dan semoga kita menjadi umat Nabi Muhammad, yang selamat dunia sampai akhirat. Berkat, rahmat, pertolongan dan ridho Allah Ta'ala senantiasa menyertai kita. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.